Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kevin Tampu Bolon. Nomor induk mahasiswa 048392697. Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka Pekanbaru. Di kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas video simulasi pembacaan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum dan simulasi pledoi atau nota pembelaan. Baik, mari kita mulai. Surat tuntutan nomor register perkara PDM strip 45 garing 2 Romawi garing 2024 garing Pengadilan Negeri Bandar Lampung. 1. Identitas terdakwa. Nama lengkap Ayam. Tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001. Umur 23 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Agama Islam, kebangsaan Indonesia. Dakwaan. Bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor register perkara PDM strip 45 garing 2020 garing 2 Romawi garing 2024 garing Pengadilan Negeri Bandar Lampung dengan uraian. Dakwaan primer. Melanggar pasal 340 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar. Melanggar pasal 338 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. 3. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Poin 1. Bahwa benar korban bebek ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan dada. Poin 2. Bahwa benar terdakwa Ayam adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. Poin 3. Bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motornya, kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang kali. Poin 4. Bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Poin 5. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian agar tidak cepat tercium bau busuk. Poin 6. Bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomi, serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos. 4. Analisis yuridis. Poin 1. Unsur pasal 340 KUHP pembunuhan berencana. Barang siapa. Berdasarkan kronologi dan pembuktian, terdakwa Ayam adalah pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja mens rea. Terdakwa telah merencanakan pembunuhan, membawa pisau lipat, dan menyiapkan aksinya dengan menunggu saat yang tepat untuk menusuk korban dengan perbuatan actus reus. Terdakwa menusuk korban secara berulang kali hingga korban meninggal, kemudian menyembunyikan jasad korban dan mengambil barang-barang miliknya, mengakibatkan korban meninggal dunia akibat luka tusukan di leher dan dada. Kesimpulan, semua unsur pasal 340 KUHP terpenuhi sehingga dakwaan primer dapat dibuktikan. Poin 2. Unsur pasal 338 KUHP pembunuhan biasa.
barang siapa? Terdakwa Ayam dengan perbuatan actus reus menusuk korban hingga meninggal dunia, mengakibatkan korban meninggal dunia. Kesimpulan, unsur pasal 338 KUHP terpenuhi, namun karena dakwaan primer telah terbukti, dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 5. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa direncanakan dengan matang atau berencana. 2. Menimbulkan kematian korban yang merupakan teman dekatnya sendiri. 3. Menyembunyikan jasad korban dengan cara tidak manusiawi. 4. Mengambil barang-barang korban yang menunjukkan motif tambahan untuk keuntungan pribadi. 5. Melakukan pembunuhan dengan kekerasan yang berulang kali. 6. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan yang tulus saat pemeriksaan awal. Hal-hal yang meringankan: 1. Terdakwa masih berusia muda, yakni 23 tahun. 2. Bersedia bekerja sama dengan penyidik dalam proses penyidikan. 6. Tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan: 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dikarenakan tindakan terdakwa termasuk pembunuhan yang direncanakan dan mengakibatkan kematian korban. Menetapkan barang bukti berupa: 1. Satu buah pisau lipat. 2. Satu unit laptop MacBook. 3. Satu buah dompet. 4. Satu unit ponsel. 5. Plastik besar, spray pengawet dan wewangian untuk dirampas dan dimusnahkan. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. 7. Penutup. Demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung, 8 Desember 2025. Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang dibubuhi tanda tangan oleh Kevin Tampu Bolon, SHMH, NIP 1995-2301 081202. Baik, kita lanjut dengan nota pembelaan atau pledoi. Nota pembelaan pledoi. Nomor perkara PDM strip 45 garing 2 Romawi garing 2024 garing Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung. 1. Identitas yang bertanda tangan di bawah ini: nama Kevin Tampu Bolon SH, pekerjaan advokat atau penasihat hukum, alamat Jalan Mawar nomor 12 Bandar Lampung. Bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum dari klien kami. Nama lengkap Ayam. Tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001. Umur 23 tahun. Pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi Prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Pendahuluan. Bahwa jaksa penuntut umum telah membacakan surat tuntutan yang pada pokoknya menuntut klien kami Ayam dengan pidana penjara seumur hidup atas dakwaan primer pasal 340 KUHP pembunuhan berencana atau setidak-tidaknya pasal 338 KUHP pembunuhan. Sebagai kuasa hukum, dengan penuh hormat kami mengajukan nota pembelaan pledoi ini agar Majelis Hakim yang mulia dapat mempertimbangkan secara objektif fakta persidangan, keadaan batin terdakwa, serta asas kepastian dan keadilan hukum. 3. Tanggapan atas dakwaan dan tuntutan. Poin A. Unsur pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. 1.
bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Jaksa berpendapat bahwa tindakan klien kami memenuhi unsur perencanaan hanya karena ia membawa pisau lipat. 2. Bahwa jaksa penuntut umum menilai bahwa terdakwa sudah mempersiapkan diri untuk membunuh korban dengan membawa pisau lipat. Akan tetapi, keterangan saksi dan fakta di persidangan menunjukkan bahwa klien kami memang sering membawa pisau lipat kecil di dalam jok motor untuk keperluan sehari-hari, bukan secara khusus dipersiapkan untuk melakukan pembunuhan. 3. Dalam doktrin hukum pidana, unsur rencana terlebih dahulu mensyaratkan adanya jeda waktu yang cukup untuk berpikir jernih antara niat dan pelaksanaan, adanya keputusan yang tenang dan matang, adanya persiapan khusus yang menunjukkan kehendak pasti untuk membunuh. Ketiga unsur tersebut tidak terbukti dalam perkara ini. 4. Bahwa membawa pisau lipat tidak otomatis bermakna sebagai perencanaan pembunuhan. Tidak ada bukti bahwa terdakwa menyiapkan, merencanakan, atau merancang pembunuhan tersebut secara terstruktur atau dengan pertimbangan yang matang. Dengan demikian, unsur pasal 340 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Poin B. Perbuatan terdakwa lebih tepat masuk dalam pasal 338 KUHP, yakni pembunuhan biasa. 1. Klien kami memang mengakui telah menusuk korban hingga meninggal dunia. 2. Namun tindakan tersebut dilakukan secara spontan yang dipicu oleh kondisi emosional, rasa iri, tekanan ekonomi, dan kekecewaan pribadi tanpa adanya perencanaan khusus. 3. Tidak terdapat indikasi bahwa terdakwa membuat rencana matang seperti menunggu waktu tertentu, menyiapkan tempat, atau menyusun strategi pembunuhan. Oleh karena itu, perbuatan klien kami lebih tepat dipertanggungjawabkan dalam pasal 338 KUHP, bukan pasal 340 KUHP. Poin C. Kedudukan barang yang diambil. 1. Jaksa penuntut umum menyebut bahwa terdakwa mengambil laptop, dompet, dan ponsel milik korban. Yang akan tetapi, jaksa penuntut umum tidak mendakwakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana pencurian atau pencurian dengan pemberatan, atau pasal 365 KUHP. 2. Hal ini berarti barang-barang tersebut tidak termasuk bagian dari unsur tindak pidana dan tidak dapat dipakai untuk memperberat tuntutan pidana. 3. Tindakan tersebut dilakukan pasca kejadian dalam kondisi panik dan ketakutan, bukan sebagai motif utama pembunuhan. Poin nomor 4. Hal-hal yang mengurangi tanggung jawab pidana. 1. Klien kami masih berusia sangat muda, yaitu 23 tahun, sehingga tingkat kedewasaan mentalnya masih berkembang. 2. Klien kami belum pernah dihukum, atau first offender. Poin nomor 3. Perbuatan terjadi karena tekanan ekonomi, kesulitan membayar kos, pinjaman online, serta kondisi psikis yang tidak stabil. 4. Klien kami bersikap kooperatif, mengakui perbuatan dan menyesali secara mendalam apa yang telah terjadi. 5. Klien kami kehilangan sahabatnya sendiri, sehingga ia juga mengalami tekanan psikologis berat atas perbuatannya. Poin nomor 5. Permohonan atau petitum. Berdasarkan uraian tersebut, dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk 1. Menyatakan bahwa klien kami Ayam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagai pasal 340 KUHP. 2. Menyatakan bahwa klien kami hanya terbukti melakukan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP pembunuhan biasa. 3. Menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya dengan mempertimbangkan usia muda, penyesalan mendalam, kondisi psikis, serta tekanan ekonomi klien kami. Poin nomor 4. Menjatuhkan pidana penjara 10 tahun atau setidak-tidaknya tidak lebih berat dari batas minimal pertimbangan kemanusiaan sesuai pasal 338 KUHP. 5.
menetapkan agar klien kami tetap berada dalam tahanan. 6. Penutup. Demikian nota pembelaan pledoi ini kami ajukan dengan penuh harapan agar Majelis Hakim yang mulia dapat mempertimbangkannya secara bijaksana dan arif, sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan. Atas perhatian Majelis Hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung, 8 Desember 2024. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa yang dibubuhi tanda tangan oleh Kevin Tampu Bolon, SH. Demikian simulasi video yang bisa saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.